Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai audit kepatuhan prosedur penerimaan peserta didik baru SDN 011 Sagulung Batam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fiona Salsabila Anggreni dan rekan Saya Regina Berbi Stefani. Saya Indah Marlita. Saya Iftita Putri Yasmin. Saya Lisa Amoria. Saya Yohan Kenny Wulansari Halawa. Baik, untuk memperhemat waktu, langsung saja kita membahas materi yang akan kami sampaikan. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, audit penerimaan peserta didik baru kami lakukan di instansi SDN 011 Sagulung Batam. Kemudian kita akan membahas mengenai Internal Control Questionnaire atau ICQ. ICQ adalah daftar pertanyaan untuk mendeteksi kekuatan atau kelemahan sistem pengendalian yang diteliti. Pertanyaan dalam ICQ harus disusun sedemikian rupa sehingga hanya boleh dijawab iya atau tidak. Ia mengindikasikan kekuatan sistem pengendalian dan tidak menunjukkan kelemahan sistem pengendalian. Dari wawancara yang telah kami lakukan kepada auditi, semua pertanyaan di ICQ dijawab iya, sehingga menghasilkan persentase tabulasi sebanyak 100%. Kesimpulan sementaranya yaitu hasil akhir dari pengisian ICQ mengenai kepatuhan terhadap prosedur penerimaan peserta didik baru di SDN 011 Sagulung Batam menunjukkan persentase sebesar 100% dari jawaban ya, yang berarti sangat baik. Terciptanya kesadaran dari seluruh pihak panitia PPDB SDN 011 Sagulung Batam dalam mematuhi prosedur yang telah ditetapkan. Ketiga, dalam pengoperasian prosedur PPDB SDN 011 Sagulung Batam dapat terlaksana dengan baik dan sistematis. Keempat, calon peserta didik baru yang mendaftar di SDN 011 Sagulung Batam selain berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun juga bisa berusia 5 tahun 6 bulan dengan bukti surat keterangan IQ di atas rata-rata. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tita. Kepada Tita, saya Kami juga membuat pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian ini dibuat berdasarkan program audit yang sudah dibuat sebelumnya. Program audit ini kumpulan dari prosedur audit yang akan dijalankan. Di pengujian pengendalian ini, kami mengisi catatan atau bukti mengenai program audit yang sudah kami buat sebelumnya. Selanjutnya, kami juga merumuskan beberapa temuan. Ada 5 temuan. Yang pertama, SDN 011 Sagulung hanya dapat memberikan 1 sampel persyaratan PPDB sebagai bukti dari 3 sampel yang dimintai keterangan. Yang kedua, PPDB pada SDN 011 Sagulung jalur zonasi melebihi dari daya tampung yang telah ditetapkan, dikarenakan daya tampung pada jalur afirmasi serta perpindahan orang tua yang tidak mencukupi daya tampung jalur tersebut, sehingga kelebihan daya tampung di jalur tersebut dialihkan ke jalur zonasi. Yang ketiga, PPDB pada SDN 011 Sagulung jalur afirmasi kurang dari daya tampung yang telah ditetapkan, dikarenakan peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi hanya 2. Yang keempat, tidak dapat dikatakan lulus seleksi terhadap pengujian kepatuhan prosedur penerimaan siswa baru jalur afirmasi dikarenakan tidak ditemukannya bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah seperti Kartu Indonesia Pintar. Yang kelima, tidak ditemukannya bukti terkait pengumuman penerimaan peserta didik baru apakah sudah dilakukan tepat waktu, dikarenakan website PPDB pada tahun 2021 akan tertutup otomatis jika sudah melewati tanggal dan pihak sekolah tidak memiliki bukti lain yang dapat memberikan keterangan terkait hal tersebut. baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Regina. Kepada Regina, saya persilakan. Selanjutnya adalah kertas kerja. Dalam audit ini terdapat 13 kertas kerja, yang dimana kertas kerja dibuat berdasarkan setiap prosedur.
Prosedur penerimaan peserta didik baru SDN 011 Sagulung Batam. Pengujian kepatuhan prosedur penerimaan peserta didik baru SDN 011 Sagulung Batam terkait penerimaan data peserta didik baru telah dibuktikan dengan adanya bukti data penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Telah sesuai sebanyak 180 siswa. Akan tetapi saat pendaftaran ulang hanya sebanyak 179 siswa. Kemudian bukti dokumen kertas kerja. Ini merupakan dokumen kertas kerja 1, yaitu data Excel penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Selanjutnya, gambar pertama merupakan gambar PPDB secara luring, dan gambar kedua merupakan bukti pembaharuan Dapodik. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Indah. Kepada Indah, saya persilakan. Baik, kesimpulan akhir. Berdasarkan program audit kepatuhan yang telah kami lakukan selama kurang lebih 2 bulan, yang bertujuan untuk menilai tingkat kepatuhan SDN Negeri 011 Sagulung dalam hal menjalankan standar operasional SOP penerimaan siswa baru, sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa SDN Negeri 011 Sagulung sudah melaksanakan dengan cukup baik prosedur yang telah ditetapkan, namun belum menjalankan kepatuhan terhadap standar operasional SOP secara menyeluruh. Karena setelah dilakukan program audit kepatuhan terhadap SDN Negeri 011 Sagulung, terdapat beberapa sampel atau dokumen yang berkaitan dengan penerimaan siswa baru yang tidak lengkap ataupun tidak ada. Sehingga menurut kami perlu adanya peningkatan kepatuhan dalam menjalankan prosedur operasional penerimaan siswa baru berdasarkan standar operasional SOP yang ada. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lisa. Kepada Lisa, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis. Yang pertama, berdasarkan SEQ nomor 1, 2, dan 3, di mana jawaban dari audit ialah ya. Dan setelah dilakukan pengujian, hal tersebut memang terbukti dengan adanya data Excel penerimaan siswa baru yang di dalamnya sudah dirincikan mulai dari nama, jalur masuk, umur, alamat, dan lain sebagainya. Sekaligus juga dapat terlihat total jumlah siswa baru yang lolos seleksi. Yang kedua, berdasarkan SEQ nomor 4, di mana jawaban dari audit ialah ya. Namun, setelah dilakukan pengujian, tidak terbukti bahwasannya calon peserta didik baru yang berumur paling rendah 5 tahun 6 bulan pada 1 Juli tahun berjalan dan mendaftar di SD Negeri 011 Sagulung memiliki potensi kecerdasan yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau dewan guru. Hal ini dikarenakan tidak ada calon peserta didik baru yang berumur paling rendah 5 tahun 6 bulan pada 1 Juli tahun berjalan yang saat itu mendaftar. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yohan. Kepada Yohan, saya persilakan. Selanjutnya, rekomendasi dari kelompok kami untuk SOP PPDB SDN 011 adalah yang pertama, SOP PPDB sebaiknya diperbaiki lagi. Jika dilihat dari SOP PPDB yang sekarang, yang masuk sebagai kategori SOP adalah A sampai N, yaitu jadwal PPDB sampai daftar ulang. Di halaman depan SOP PPDB sebaiknya menyertakan nomor SOP PPDB dan tanggal disahkan, serta tanggal revisi yang bersifat opsional, bisa dikosongkan jika tidak ada revisi. Yang kedua, menyimpan dan mengarsip segala dokumen yang berkaitan dengan PPDB, baik dalam bentuk hard file maupun soft file. Yang ketiga, karyawan yang menempati setiap bagian dalam panitia penerimaan siswa baru diharapkan memberikan laporan secara berkala agar dapat memaksimalkan kegiatan serta dapat mengambil tindakan dengan cepat bila ada yang tidak sesuai. Yang keempat, auditor selanjutnya diharapkan mampu memperoleh data dengan mewawancarai pihak komite, sekolah, calon siswa yang mendaftar dan tidak mendaftar agar dapat lebih dalam mendeskripsikan hasil. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.